Hai pemirsa, ketemu lagi bersama saya Dr. Vito Damai, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di Shalom Doc. Pemirsa Live Channel gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dalam lindungan Tuhan ya. Banyak sekarang yang mereka yang mungkin menghadapi kasus selama ini ya, banyak yang melihat ya mengenai keadaan di berita-berita, jadi lama-lama khawatir ya, debar-debar. Nah, debar-debar ini mirip sekali dengan keluhan orang yang punya aritmia atau korslet pada jantungnya. Ya ingat, sebenarnya banyak tertulis jangan khawatir, berulang kali tertulis jangan khawatir. Tapi ya kalau menghadapi situasi seperti ini ya mungkin saja kadang-kadang rasa khawatir tambah timbul karena debar-debar itu muncul. Nah, kita akan bahas mengenai aritmia atau debar-debar. Bagaimana aritmia, apa saja penanganannya, bagaimana pencegahannya, apakah pola hidup berpengaruh pada penyakit yang satu ini? Kita bahas bersama rekan saya, Dr. Ronaldi, spesialis jantung pembuluh darah, konsultan intervensi. Dr. Ronaldi, Halo terima Dokter kasih Vito. sudah kembali bersama kami lagi. Nah, kita bahas mengenai aritmia sekarang nih. Baik, Aritmia atau korslet jantung gitu ya. betul Dokter Vito. Gimana dokter, orang datang dengan debar-debar ke dokter jantung, dokter gimana melihat mereka? Khawatir atau gimana? Ya, baik Dokter Vito, saya kira ini memang gangguan yang cukup umum muncul ya. Mungkin pemirsa di rumah juga sering mengalami ya. Jadi biasanya kita datang keluhan berdebar-debar ya. Berdebar-debar ternyata setelah diperiksa ada sebagian terdiagnosa aritmia. Apa sih aritmia itu? Jadi aritmia itu biasanya kita definisikan sebagai gangguan kesehatan di mana irama jantung menjadi tidak teratur. Tidak teratur itu bisa menjadi terlalu cepat atau mungkin terlalu lambat. Yang akhirnya mengganggu sistem pompa jantung ya. Jadi sirkulasi darah di tubuh terganggu yang akan menimbulkan komplikasi lebih lanjut yang memang bisa berbahaya bagi kesehatan kita. Kira-kira itu Dokter Vito. Nah ya banyak yang memang soalnya kan nggak ngerti ya. Ini jantung katanya debar-debar kayak mau lompat jantungnya gitu. Nah bagi pemirsa yang belum tahu bahwa aritmia sebenarnya ada banyak jenis. Ada yang ringan, ada yang bisa kita acuhkan saja, ada yang memang bawaan muncul, ada yang karena sumbatan jantung juga ada yang perlu pacu jantung karena memang ada gangguan hantaran jantung. Nah ada juga yang memang ya fatal, bisa berakibat seseorang henti jantung mendadak. Kalau Anda pernah dengar dulu cerita atlet yang tiba-tiba sedang bertanding, tiba-tiba henti jantung, itu belum tentu karena serangan jantung ya, jadi nggak semua henti jantung karena serangan jantung atau sumbatan. Ada juga karena aritmia atau debar-debar ini salah satu gejalanya. Nah, dokter ini pemirsa biar paham dulu nih ya, yang namanya listrik jantung itu gimana, bedanya sama sumbatan jantung gitu. Baik Dokter Vito, jadi gangguan aritmia ini agak berbeda dengan gangguan jantung lain seperti mungkin salah satu penyakit jantung koroner ya. Jadi gangguan aritmia ini terjadi karena adanya gangguan dari impuls kelistrikan jantung, di mana kita tahu bahwa ada bagian yang kita sebut namanya SA node, itu menjadi sumber impuls jantung ya. Jika terjadi gangguan, akhirnya impuls jantung itu tidak menyebar secara merata pada organ jantung. Nah, apa yang disebabkan hal tersebut? Akhirnya kontraksi jantung menjadi tidak baik. Bisa terjadi gangguan kontraksi yang menyebabkan jantung kontraksi lebih lambat, bahkan bisa juga jantung berkontraksi lebih cepat atau bahkan tidak berkontraksi sama sekali. Jadi ada jeda antara kontraksi yang satu dengan yang lain. Dan semua itu menyebabkan akan menimbulkan komplikasi yang serius pada jantung. Nah ini kan banyak orang yang karena nggak tahu, mereka menganggap, jangan-jangan debar-debar nih. Nah ada juga yang karena ketidaktahuannya jadi sembrono gitu ya. Jadi mereka nggak tahu kondisinya, mereka sudah sempat pingsan, sempat apa, mereka nggak sadar bahwa itu mungkin karena jantung ya, bukan karena kurang minum teh manis misalnya gitu. Ya, banyak di antara pemirsa yang harus tahu juga bahwa aritmia ini bisa dideteksi dengan EKG sebenarnya ya. EKG itu kan salah satu dari bagian screening atau pemeriksaan penyakit jantung yang sebenarnya terlihat sederhana padahal itu cukup penting. Nah, bagi pemirsa, mereka yang belum tahu nih mengenai korslet jantung ini, dokter ada yang fatal kan, sampai bisa mendadak meninggal. Itu biasanya karena serangan jantung. Gimana tuh? Apa yang mereka rasakan, apa yang kita lihat di EKG, ya supaya mereka tahu aja gitu bahwa hal ini harus segera dikenali lah. Baik Dokter Vito, jadi aritmia jantung itu gejala klasiknya adalah berdebar-debar. Berdebar-debar pada jantung, rasa tidak nyaman di jantung. Tapi bisa juga disertai keluhan sesak nafas. Rasa nggak nyaman, bahkan kadang-kadang bisa menyebabkan sinkop atau pingsan. Ya, jadi tiba-tiba pada pasien datang, dia keluhannya jatuh tiba-tiba atau kehilangan kesadaran. Dan biasanya didahului juga mungkin rasa nggak nyaman di dada. Nah, penyebab aritmia pun ada banyak ya. Jadi salah satunya setelah Dokter Vito sebutkan tadi juga memang bagaimana dokter bisa mendeteksi suatu aritmia melalui salah satunya adalah EKG atau rekam jantung. Jadi jika para pemirsa sekalian di rumah mengalami keluhan-keluhan tadi seperti berdebar-debar yang frekuensinya sering, lalu juga munculnya ini kok persisten ya, persisten itu menetap, jadi tidak menghilang dengan mungkin beristirahat. Jadi baiknya segera berkonsultasi ke dokter. Jadi dokter akan melakukan pemeriksaan tambahan. Salah satunya pemeriksaan yang dilakukan adalah pemeriksaan Holter, EKG Holter. Jadi ini akan merekam denyut jantung selama 24 jam, bahkan lebih, bisa sampai 2-3 hari. Tujuannya apa? Karena kadang-kadang kan keluhan berdebar ini munculnya itu tidak konsisten ya dok ya. Jadi kadang-kadang pagi hari, siang hari, malam hari
Bahkan kadang-kadang ada 1 hari tidak muncul sama sekali. Ini berhubungan juga dengan nanti mungkin faktor resiko atau faktor pencetusnya apa. Nah, jadi kegunaan dari EKG Holter salah satunya adalah untuk mendeteksi hal-hal tadi. Jadi jika para pemirsa sekalian mengalami keluhan-keluhan tadi, terutama berdebar-debar yang mengganggu sekali, jadi persisten menetap, apalagi sampai pingsan ya, kehilangan kesadaran, sebaiknya segera kita periksakan diri ke rumah sakit terdekat ya, ke dokter ya, supaya kita bisa mendeteksi jika memang ada aritmia yang memang perlu penanganan khusus atau penanganan segera. Gangguan apa lagi yang bisa menyebabkan aritmia yang mungkin karena penyebab di luar jantung? Ini kan supaya pemirsa nggak terlalu parno dan overthinking kalau memang mereka harus cari nih penyebabnya apa kan, soalnya gitu. Betul, Dr. Vito. Jadi penyebab aritmia sendiri seperti penyebab gangguan jantung secara umum cukup banyak ya, multifaktorial ya. Jadi penyebabnya salah satunya bisa karena ada penyakit sebelumnya pada jantung ya, atau mungkin gangguan struktural pada jantung ya, disebabkan oleh mungkin hipertensi, penyakit darah tinggi atau yang lain. Lalu apa aja sih hal-hal lain yang bisa menyebabkan gangguan irama jantung atau aritmia? Salah satunya aritmia jantung ini bisa juga diinduce jika kita berkonsumsi salah satunya alkohol atau mungkin kafein yang berlebihan. Itu juga bisa menginduce suatu aritmia, terutama pada pasien-pasien yang memiliki faktor resiko. Lalu berikutnya juga penggunaan obat-obatan ya, mungkin obat-obatan yang sering kita beli di luar, Dr. Vito, seperti obat-obat flu, obat batuk, itu sebaiknya kita konsumsi sebisa mungkin berkonsultasi dulu dengan dokter, terutama pada mereka yang memiliki komorbid, apa itu penyakit lain, seperti mungkin mereka ada penyakit jantung sebelumnya atau ada gangguan hormonal. Jadi sebaiknya sebelum kita konsumsi obat-obatan, biasanya mengandung efedrin ya, itu sering menyebabkan salah satunya mengindus aritmia. Juga yang tidak kalah penting adalah pada pasien-pasien yang memiliki riwayat penyalahgunaan mungkin obat-obatan ya. Jadi obat-obatan ya seperti salah satunya narkoba dan yang lain itu juga bisa mengindus terjadinya suatu gangguan irama jantung atau aritmia, Dr. Vito. Nah, yang tadi dokter udah sempat sebut nih, efedrin ya. Mungkin biar pemirsa tahu itu sebenarnya obat yang suka dipakai untuk obat pilek atau flu gitu. Jadi Betul, nggak Dr. boleh Vito. sembarangan sebenarnya. Betul, itu kan banyak sekali dijual bebas ya, Dr. Vito Iya. ya. Jadi kita flu langsung kita minum sendiri ya. Iya. Kadang-kadang setelah minum kita timbul palpitasi atau berdebar-debar, kemungkinan diindus oleh obat tadi. Iya. Yang lain lagi, ini masalahnya penikmat kopi banyak nih. Kalau tadi dokter bilang kafein, mereka butuh penjelasan nih. Gimana Dr. nih? Vito. Apa kopi bikin orang konslet jantung nanti? Baik, baik Dr. Vito. Jadi ini pertanyaan yang memang sering banyak ditanyakan juga ya. Mungkin para pemirsa sekalian juga di rumah sering sekali. Ini merupakan suatu lifestyle ya. Jadi gaya hidup ya. Kita kalau kumpul-kumpul nongkrong pasti ngopi ya. Coffee shop ya. Sekarang banyak sekali. Jadi kapan kafein atau kopi itu berbahaya bagi kesehatan? Jika dikonsumsi dalam jumlah yang mungkin moderate ya, saya kira masih oke ya, masih cukup, masih bisa menghindari kita dari gangguan-gangguan atau komplikasi. Tapi kapan kafein ini menyebabkan gangguan pada jantung atau organ lain? Biasanya jika pada pasien-pasien yang memang memiliki kecenderungan atau mungkin genetik tertentu, jadi dia memang sensitif terhadap kafein, itu bisa menimbulkan takikardi atau berdebar-debar dan aritmia. Atau jika memang ada penyakit lain seperti dia ada gangguan jantung, hipertensi, yang paling simpel mungkin gangguan lambung ya, kayak sakit mah gitu ya. Jadi kalau kita konsumsi pada saat mungkin perut kosong, itu akan mengindus terjadinya asam lambung yang tinggi. Akhirnya juga menyebabkan gangguan-gangguan lain, salah satunya aritmia, mungkin itu. Jadi memang tadi seperti dokter bilang tadi bahwa nggak pada semua orang ya. Tidak pada semua orang, betul. Ya ada orang yang sensitif aja gitu. Iya, Ya itu betul. kalau saya bilang kadang-kadang pada pasien ini Anda nggak cocok aja sama kopi ya, atau mungkin konsumsinya nggak boleh terlalu banyak ya. Nggak pada semua orang, ada juga orang memang konsumsi banyak juga yang mungkin tidak terjadi konslet jantung. Tapi orang tertentu sangat sensitif terhadap kafein ini. Nah dokter, tadi yang menarik ini adalah bahwa orang yang aritmia atau konslet jantung ini ya kadang kan mereka merasakan itu setiap hari ya. Gimana cara mereka tahu? Tadi kan mereka bilang ada yang pakai Holter. Nah Holter ini kita perlu lebih jelas lagi kita kasih tahu gimana sih cara periksa Holter itu. Karena kebayang Holter jangan-jangan dipasang alat terus dioperasi gitu maksudnya. Betul, Dr. Vito. Baik, mungkin para pemirsa sekalian penasaran ya, apa sih pemeriksaan Holter atau EKG Holter ya. Jadi pemeriksaan EKG Holter itu secara umum ada pemeriksaan EKG yang kita lakukan lebih panjang dibanding pemeriksaan EKG pada umumnya. Biasanya kita lakukan untuk hasil optimal selama 2-3 hari ya. Jadi EKG Holter ini seperti pemasangan EKG pada umumnya akan dipasang lead pada tubuh kita ya. Jadi di bagian dada biasanya lead precordial kita sebut ya. Lalu akan ada alat ini memiliki baterai yang tahan lama. Jadi alat itu bisa kita bawa kemana-mana. Jadi alat ini akan terus terpasang di tubuh dan kita bisa bawa aktivitas sehari-hari seperti biasa, Dr. Vito. Jadi seperti kita berangkat kantor, mungkin beristirahat ya. Jadi malah ada beberapa device yang memang sekarang sudah cukup baik, bisa juga dipakai mungkin untuk aktivitas seperti berenang dan yang lain. Oke, no problem gitu. Jadi prinsipnya ini akan merekam irama jantung kita selama 2-3 hari secara simultan, terus menerus. Nah, akhirnya nanti setelah
masa pemasangan holter selesai, dokter akan menilai nanti biasanya. Jadi akan melihat sejauh mana apa jenis aritmia yang muncul, yang pertama, lalu apakah ini berbahaya atau tidak. Lalu yang kedua, frekuensinya seberapa sering. Nah, ini akan menentukan nanti kira-kira langkah ke depannya bagaimana. Jadi apakah memang butuh penanganan segera atau mungkin ini masih aritmia yang kita sebut jinak, bukan aritmia letal. Jadi aritmia yang memang umum terjadi atau tidak membahayakan. Mungkin itu Dr. Vito. Nah ya kalau misalnya kadang-kadang orang datang bilang, dok saya ada debar-debar nih, Debar-debar, kapan? betul, Kemarin gitu ya. Sekarang dicek normal gitu. Betul, dokter. Nanti khawatirnya mereka pergi periksa EKG lalu mereka bilang saya udah cek normal. Padahal ya memang tidak kejadian waktu itu. Jadi tidak ketangkep gitu ya. Nah ini para pemirsa memang yang memang mengalami aritmia dan mungkin sekali-sekali munculnya dan Anda khawatir tadi Holter itu berguna untuk bisa mengetahui atau menilai ini aritmia ini benar Anda perlu khawatirkan atau ya mungkin sebenarnya nggak apa-apa ya. Yang aritmia yang cukup wajar dan sebenarnya sekali-sekali aja muncul dan tidak berbahaya untuk Anda. Nah ini lagi mengenai aritmia ya, banyak yang mungkin merasa bahwa korslet jantung ini mereka akhirnya berdamai kan, mereka akhirnya pakai obat atau yang lain-lain. Obat-obat ini seberapa lama mereka harus minum? Karena mereka takut banget nih dengan obat nih. Baik Dr. Vito, jadi penanganan aritmia itu sebenarnya cukup beragam ya Dr. Vito ya. Jadi seperti pemirsa tahu, jadi ada beberapa kasus aritmia cukup dengan obat-obatan. Ada mungkin beberapa kasus butuh tindakan khusus ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Jadi penggunaan obat-obatan pada pasien-pasien aritmia biasanya bersifat jangka panjang. Tapi yang tidak perlu atau yang tidak boleh kita tinggalkan adalah kita harus mencari penyebab aritmia ini apa. Jadi jika aritmia ini memiliki penyebab khusus, contohnya ada gangguan di jantung, mungkin juga ada kadang-kadang beberapa gangguan hormonal ya, seperti hipertiroid atau thyroid heart disease juga menyebabkan aritmia. Jadi penanganan yang terbaik di bidang kedokteran adalah kita menangani sumbernya. Penyebabnya apa? Karena kalau penyebabnya bisa kita atasi dan juga berikutnya pencetusnya apa, itu juga penting untuk Vito. Jadi kalau kita bisa menghindari pencetusnya, kita tangani juga penyebabnya apa, biasanya obat-obatan ini bisa kita konsumsi dengan dosis yang minimal, bahkan tidak perlu seumur hidup jika penyebabnya sudah kita temukan. Tapi memang pada beberapa kasus kadang-kadang kita butuh obat-obatan yang sifatnya jangka panjang. Jadi untuk mengontrol aritmia tadi supaya tidak menjadi aritmia yang berbahaya atau letal. Ya. Nah, ada kasus unik juga menarik nih. Saya pernah ada pasien itu, dia masih usia 30 tahun, perempuan, sampai heboh satu rumah sakit itu karena dia anak salah seorang dokter juga. Nah, keluhannya debar-debar terus. Nah, ternyata dia setelah digali-gali terus, dia ternyata minum suplemen. Suplemen herbal katanya, yang kita nggak tahu apa isinya, tapi begitu selesai 5 hari nggak minum sama sekali, memang hilang sih aritmianya itu. Lalu ada juga yang pernah karena dia diet ketat, ternyata dia akhirnya ya kita ketahui ada gangguan elektrolit. Betul, dokter. Ada juga yang aritmia atau mereka kok ini jantungnya debat-debat terus padahal ternyata tiroidnya turun ya. Jadi tadi seperti dokter bilang ya, banyak faktor lain yang kita perlu atasi dulu atau kita perlu cari tahu dulu sebelumnya. Jadi belum tentu kita harus minum obat terus-terusnya ya. Betul, dokter. Nah, ini ada yang menarik juga ya bagi pemirsa ya, kalau misalkan Anda tahu ya, ada juga yang mengeluh debar-debar dan memang keringatnya suka muncul. Nah, jadi setiap kali dia menghadapi sesuatu, ada pekerjaan atau stresor tertentu, suka debar-debar terus. Atau dia merasa bahwa, wah ini jantungnya kayak mau lompat katanya. Nah, ini bagi orang yang seperti ini, mungkin umum bahwa ini apakah berkaitan dengan psikologis, ataukah ini mungkin berkaitan dengan stres. Nah, apakah ini bisa disembuhkan, apakah ini memang perlu penanganan khusus orang-orang yang debar-debar setiap kali ada stres? Kita akan bahas saat lagi, tetap di Live Channel.